Kita itu ada AI yang ada dalam masuk kita. AI-nya berfungsi untuk apa aja sih? Sebenarnya untuk reliability, security, predictive, dan efficiency. Nah, kalau mesin yang ada sekarang, kita mau mengukurkan mesin printing itu menggunakan teknologi laser printing. Jadi untuk yang itu dari 1200 sampai 2400 dpi, ada wire juga. Ada sistem baru itu namanya D2 exposure teknologi. D2 exposure teknologi. Nah, bedanya kalau yang sebelumnya masih pakai mesin printing, saat itu menggunakan sekarang. Jadi hasil resolusinya disebut dari 1200 sampai 2400 dpi. Teks dan garisnya itu bisa 17 energy consumption. Bedanya itu kalau mesin pakarnya itu masih lebar. Kalau
Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu semua di booth kami. Kami solusi dari Science and Display Division. Di sini kami menampilkan beberapa unit printer dan mesin-mesin yang lainnya. Yang terbaru yaitu kita punya roller XP 640. Ini ada printer 1,6 meter dengan konfigurasi 8 warna.
ya. Jadi ini adalah HP Indigo untuk flagship atau lembaran seri 3. Kecepatan bisa sampai 160 sheet per menit atau kurang lebih bisa sampai 1000 sheet per jam, gitu ya. Nah, mesin ini juga dilengkapi sampai maksimum 7 watt. Jadi kita bisa CMO ini kita pakai lebih. Itu salah satu desainnya bisa juga kita ganti menjadi gigabyte. Adanya kita mencetak di bawah bahan transparan. Ada banyak keunggulan di sini. Nah, kita sampai di mesin ini dan kita bisa langsung tempel. Atau di sini kayaknya ada yang ya. Jadi mesin ini sangat versatil dan sangat bisa digunakan untuk media bahkan yang sangat luas, gitu ya. Dari bahan sintetik, transparan, dia bisa mencetak dari 70 GSM sampai dengan kurang lebih 400 GSM dan bisa diupgrade ke 550 megabyte kebenarannya. Dan mungkin nah, kan baru kelihatan ya setelah kita zoom menggunakan kamera handphone. Nah, jadi ada banyak sekali produk-produk yang dicetak menggunakan mesin HP Indigo. Nah, ini adalah mulai kita Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencetak buku, yang tadi ya ada marketing kolateral, flyer, brosur dan lain-lain, gitu ya. Fotobook juga, karena tintanya itu bisa mencapai 97% penuh color, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mencetak produk-produk ya, fotobook yang premium dan segala macam, gitu ya. Nah, lalu HP ini ada segmen yang kedua, segmen roll to roll. Kalau tadi dia kan lembaran ya. Nah, pasti kita juga punya produk label, ya kan? Yang kita menggunakan kita adhesive label. Jadi kita punya produk namanya HP Indigo seri 6K, 6K, ya. Itu adalah seri terbaru, di mana kita bisa mencetak produk-produk seperti ini, sama seperti yang tadi kurang lebih, ya. HP Indigo 6K ini juga dilengkapi dengan kita invisible ink. Bentar ya, saya ambil lampu saya. Ini dari mesin HP Indigo 6K. Ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya, awalnya kan nggak ada ya. Nah, ketika kita sinari dengan sinar UV, dia baru kelihatan detailnya. Yaitu ini adalah salah satu keunggulan dari tinta invisible yang ada di HP Indigo 6K. Lalu kita juga bisa mencetak varian sama seperti tadi yang di sebelah kanan itu file desainnya berbeda-beda ya. Nah, itu adalah fitur mosaik atau fitur kolase dari HP Indigo. Jadi kehebatannya antara HP Indigo 7K dan juga 6K ini adalah perpaduan antara dua dunia konvensional dan juga dunia digital. Di mana speed dia kita ambil digital, tapi secara quality-nya adalah offset dan juga quality-nya flexible. Jadi dia berbeda secara color sangat solid sekali dan juga secara speed kita melakukan meeting waste, kita perlu setup tinta dan segala macam. Prosesnya sangat simpel, jadi kita tinggal taruh filenya, mesin dia punya fitur untuk memberikan embellishment. Embellishment itu apa aja sih? Embellishment itu bisa seperti spot UV, varnish, kemudian memberikan efek oil. Dia mungkin Bapak bisa lihat. Ya. Jadi ada spot UV ya. Kalau Bapak pegang ini kan ada teksturnya. Nah, jadi semuanya bisa dilakukan sekali jalan di mesin ini. Jadi mesin ini adalah Windows, kita menyebutnya adalah Windows Mega Varnish, dilihat 3D. Jadi prosesnya juga sangat simpel Bapak Ibu. Setelah kita cetak rollnya itu di mesin HP Indigo 6K atau di mesin Konica Minolta 230, kita langsung taruh aja rollnya dengan catatan varnish, kita bisa langsung melakukan foil. Jadi foilnya bisa silver, bisa gold. Lebih kayak gitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa lanjut kita lihat hasil foilnya. Nah, jadi setelah diberikan varnish, kemudian kita bisa langsung kasih foil di area-area yang kita tentukan. Jadi filenya nanti kita share di sini Pak. Area-area yang kita mau kasih spot UV, area yang mau kita berikan varnishnya. Gitu ya. Emot dulu.
kalau ini dia owner, jadi dari sini bahannya masuk, kemudian di sini ada ink developer, kemudian ada drum, lalu kita di sini dipanaskan tintanya menggunakan brushing belt sehingga nanti hasilnya akan keluar di sini. Oke, Bapak Ibu. Mesin ini salah satu kelebihannya adalah speednya itu bisa maksimum sampai di 23 meter per menit. Ya, dan dia sudah CMYK, warnanya CMYK. Nah, jadi bisa kita berbicara kayak jadi di sini kami beda sama Vitro dan juga tentunya divisi dari Industrial Printing Solution. Kita tidak hanya menjual mesin, tapi kita pastikan bahwa customer itu memiliki solusi yang lengkap dari awal sampai akhir. Jadi terima kasih Mas Ferdinand atas penjelasannya. Mungkin dari sini saya mewakili dari kerjasama Pintu untuk berdiskusi dengan saya. Di sini sebenarnya Carbon itu terbagi dalam tiga lini utama, yaitu Directive Fabric, Sublimation, dan Directive Garment. Untuk saat ini kita mendisplay dari lini Sublimation Printing. Untuk saat ini kita mendemokan beberapa unit mesin, yang antaranya untuk unit printer sublimasi kita menggunakan dari Epson. Ini adalah Epson Surfacer SCF 9430. Kemudian nanti di belakang itu nanti ada mesin refresh, finishing cut laser. Sebenarnya apa sih bedanya antara sublimasi dengan directive fabric atau directive garment? Sublimasi umumnya mesin ini adalah mesin printing tekstil, di mana dia memerlukan media paper transfer untuk media sebelum transfer ke kain. Tapi kalau dari fabric itu adalah printer yang bisa ditransfer ke jenis kain. Cuma keterbatasan dari sublimasi adalah hanya terpaku pada bahan-bahan tipe polyester. Mungkin kalau Bapak punya bahan seperti katun, mungkin sutra atau rayon, itu bermain di fabric. Karena keterbatasan waktu dan tempat juga, makanya saat ini kita hanya bisa untuk sublimasi printer yang mungkin environment-nya lebih mendukung ya. Nah, ini adalah satu tahap awal untuk proses produksi sublimasi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini diprint di atas. Bapak bisa lihat, ini adalah namanya paper transfer. Setelah paper transfer nanti akan diproses pemindahan dari media kertas ke kainnya. Setelah dari kain, dikasih dan dijahit. Aplikasinya banyak, secara umum market Indonesia itu market besar adalah sportswear, fashion atau beberapa juga atau merchandise ya, kalau Bapak lihat ya. Ini ada terus mungkin setelah printing ini mungkin teman-teman yang di mana prosesnya belum ya standby. Mungkin kita bisa ganti di Pak Bu, karena uangnya terbatas, kita bisa lihat proses presnya sebenarnya. Di belakang itu mungkin mesin pemanasnya ya, proses transfer printingnya, karena mesinnya agak panas. Mungkin kalau kita lihat dulu pernah zaman-zaman sekolah atau kuliah,
Sempurna. Bintang Sempurna sendiri dia mencetak berbagai macam produk komersial ya, notebook dan lain-lain. Kemudian juga ada kita label, dan kita label sendiri dia mencetak label untuk industrial. Kemudian juga ada Impact sendiri juga mencetak flexible packaging. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh melihat sampel yang ada di sekitar Bapak Ibu. Kalau tadi di bawah dijelaskan tentang mesin cetaknya, nah ini hasil produk yang dihasilkan dari mesin cetaknya sendiri. Ada vertical, ada label, dan juga packaging. Jadi packaging seperti packaging make up yang tipis-tipis mereka bisa. Gitu. Nah, fungsional sendiri ini apa rasanya jadi kayak coklat. Jadi rasanya rasa coklat. Nah, Bapak Ibu kalau penasaran mau cobain boleh banget. Kita di sini jual ya Bapak Ibu, ini boleh dibeli. Nanti bisa dicek out di sebelah situ sama rekan saya. Kemudian di sebelah sini juga ada produk dari ini perpaduan ya. Produknya ada 2 brand di dalam sini. Ini ada produk coklat dan produk kopi. Jadi produk kopinya ini kita brandnya namanya Basifit dan coklatnya namanya Coklatin. Mungkin sudah pernah dengar di Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin sambil cobain snack di sini, boleh sambil juga ada coffee break di sebelah sini boleh dinikmati. Sambil mau lihat kita juga nge-spray untuk langsung, kita juga bisa silakan Bapak Ibu. Beli-beli ini udah ekspor kok. Yang enak yang mana? Ya ini nih yang paling banyak. Untuk security yang ada di kita itu bisa menganalisis prediksi manfaat nggak sih dari jaringan kita di kantor itu. AI akan merekomendasi mana sih sistem security yang untuk mengenal EPD kita tidak mudahnya kita dan sebagainya dan juga kita bisa desain Bapak Ibu kita bergeser ke sisi sebelah sini bagian depan. Ya, presentasi Bapak Ibu dulu. Dulu kita kumpul di sisi sebelah sini Bapak Ibu. Kita akan tanyakan yang Ya, oke. Selamat datang Bapak Ibu. Mungkin ada berkumpul perbukaan ya. Oke. Kita dari ANC Musa juga bersama kita mau menjelaskan sedikit mengenai ANC yang merupakan kita. Apa sih yang sudah dibilang? Jadi ANC itu adalah auto identification and data capture, di mana kalau bisa kita
untuk mengidentifikasi atau menentukan dan merasakan data yang mana merubah dari sistem manual menjadi otomatis. Ini contohnya ada alat pemilihan barcode, pemilihan barcode ini terdiri dari dua buku. Ada yang kita sebut satu lembaga, kalau yang dua ini itu dapat berbentuk garis dan yang kedua kami juga bentuk itu bentuk oke. Jadi ya kalau ini beberapa semua sektor dari mulai skenario ini memang baru masuk banget. Ini massage chair, ini smallest massage chair, jadi dia memang ukurannya kecil dan dia portable, bisa dilipat seperti yang bisa dilihat di sana. Ini bisa terlipat, jadi bisa dibawa-bawa untuk travel juga. Nah, selain itu juga ada produk massage gun, ini boleh nanti coba ya sebelum misalnya. Nah, ini massage gun, ini untuk travel juga. Dan selain massage gun, kita juga lagi ada promo untuk alat-alat kecil ya, audio, itu earphone. Kalau misalnya bisa dilihat di sini, kita ada 4 seri earphone, ada dari Air Conduction, ada juga earphone TPS yang memang bass ya tentunya. Nah, ini bisa langsung dicoba. Silahkan kalau ada yang mau tanya lebih lanjut boleh tanyakan saja. Makasih. Terima kasih Pak. Seperti disampaikan, ini adalah pos traffic kita di session yang kedua, Ibu Bapak. Jadi dari sini kita akan sampel ID card Bapak dan Ibu untuk session yang kedua. Jadi yang perlu di sampel terkait ID card-nya. Ya. Kemudian baru di depan saya kami minta bantuan untuk Bapak Ibu mobil untuk bisa scan untuk menulis kami di sama Google. Nantinya hasil scan Bapak Ibu bahkan hasil follow Instagram kami akan mendapatkan giveaway sebesar 400.000 dan itu untuk orang yang belum akan mengulangi. Pagi. Nah, udah kenyang. Ya. Betul. Mungkin kalau biar semangat lagi. Betul. Kita perlu apa namanya? Berobat sedikit gitu. Betul. Nah, pakai apa ya? Pakai apa? Surprise. Surprise dong. Ya tapi sebelum itu apa namanya? Solution itu kan tadi Bapak Ibu masih
mengunjungi 2 stasiun kan, berarti masih ada 1 stasiun lagi. Betul, selesai ini Pak, selesai 2 prize, kuis, kita tur lagi. Tapi sebelum jalan-jalan lagi, kita harus dulu. Betul, Ya. ke sana. Kamu sudah ada sesuatu atau berikut dulu? Main dulu aja. Oh, iya. Main dulu aja. Untuk Pak Erman nggak dapat dorongan, tapi diberikan donasi ya. Ada dulu. Ini Sebagai betul. Makanya aku nggak apa. Iya. Ada yang suka main tulisan di rumah? Atau ini? Ya ini bisa jadi apa namanya? Ada device ya. Betul. Oke, kita mulai. Boleh Pak, berapa? 3, 2, 1. Tiga. Siapa dia? Ibu. Oh. Nandi. Iya, si burung ini, burung mari. Yang melebu ji. Iki aku menggunakan lantai biru lagi. Boleh metu. Oh ya wes. Nah. Baik, Bapak Ibu grup biru. Bapak Ibu grup biru. Bapak Ibu grup biru. Kita kembali ke dalam.